Ini kelihatan, Ikri? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Sintesis dan Uji Aktivitas Senyawa Asam 2,24 kloro nitro 2,6 diklorofenil benzamida fenilasetat sebagai kandidat obat penghambat sikloginase. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, ada Nia Sekar Ramadhani dengan NIM akhir 04, kemudian ada Intan Fadini dengan NIM akhir 05, dan Ikrimah Ramadhani dengan NIM akhir 07. Oke, untuk poin-poin yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, yang ketiga ada mekanisme reaksi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini, yaitu bahwa nyeri disebabkan karena adanya inflamasi di dalam tubuh. Terus semakin berkembangnya zaman, penderita nyeri semakin meningkat dan pengobatan nyeri itu kayak masih kurang efektif. Oleh karena kebutuhan adanya obat penghilang rasa nyeri yang efektif, maka diperlukan sintesis obat baru dengan cara pengembangan obat dan usaha penemuan obat baru dengan cara memodifikasi struktur. NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug merupakan salah satu golongan obat yang dapat memblok aksi dari siklookinase sehingga menurunkan produksi prostaglandin yang berperan dalam memediasi terjadinya inflamasi dan nyeri. NSAID secara umum memiliki efek sebagai analgesik atau anti nyeri, antipiretik atau penurun demam, dan pada dosis tinggi sebagai antiinflamasi atau meredakan peradangan. Salah satu obat yang menghambat siklookinase adalah natrium diklofenak atau natrium 2,2,2,6 diklorofenil fenilasetat. Obat ini merupakan obat non-steroid anti-inflamasi drug NSAID yang memiliki mekanisme aksi yang tidak spesifik, tetapi diperkirakan bahwa mekanisme utama antiinflamasi adalah penghambatan sintesis prostaglandin dengan menghambat siklookinase atau COX. Nah, terus berdasarkan penjelasan tersebut bahwa muncul pemikiran untuk melakukan penelitian tentang sintesis turunan obat dengan senyawa penuntun natrium diklofenak melalui reaksi benzoliasi karena belum ada penelitian tentang sintesis tersebut menggunakan reaksi benzoliasi. Terus juga pada penelitian ini akan dilakukan sintesis turunan natrium diklofenak dengan reaksi substitusi atom hidrogen pada posisi N dengan gugus 4-fluorobenzoiklorida yang secara teoritis mempunyai elektronegativitas besar membentuk senyawa amida, yaitu asam 2,2-nitro 2,6 diklorofenil 4-klorobenzamida fenilasetat. Ya, nah terus juga pada hasil sintesis kemudian dilakukan pemurnian, karakterisasi produk, dan identifikasi struktur. Ya, untuk struktur senyawa
Untuk struktur dari natrium diklofenak dapat dilihat di layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk metode penelitian yang akan dilakukan, pada penelitian ini dilakukan eksperimental laboratori. Nah, dengan bahannya yaitu natrium diklofenak sebanyak 1,59 gram dengan 5 milimol dan 4 klorobenzoil klorida 0,7 ml 5 milimol dalam tetrahidrofuran 5 ml dalam labu alas bulat. Nah, kemudian direndam dalam ice bath dan distirer selama 20 jam untuk mendapatkan senyawa-senyawa target. Nah, selanjutnya hasil tersebut kemudian diuapkan pada lemari asam sehingga sampai kering. Nah, setelah kering, hasil dicuci dalam aquades sebanyak 25 ml pada labu alas bulat. Nah, hasil dari pencampuran ini selanjutnya dilakukan analisis optimasi Elwen dan pemisahan dengan kromatografi kolom. Optimasi L1 dilakukan dengan menotolkan hasil reaksi pada lempeng KLT. Lempeng dielusi dengan L1 etil asetat, toluen metanol dalam beberapa macam perbandingan L1. Setelah dielusi, dihitung nilai resolusi atau RS dari noda yang terbentuk. Pemilihan L1 didasarkan pada nilai RS yang lebih dari 1,5. Setelah dilakukan optimasi L1, langkah selanjutnya adalah menentukan waktu optimasi reaksi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui waktu reaksi pembentukan senyawa produk. Uji ini dilakukan menggunakan metode kromatografi kolom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi yang terjadi pada struktur asam 2,2,4-kloro-nitro 2,6 diklorofenil bensamida fenil asetat. Untuk mekanisme reaksinya sendiri yang terjadi yaitu mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Nah, pada layar dapat dijelaskan bahwa gugus amina pada natrium diklofenak sendiri ini bersifat sebagai nukleofil yang menyerang gugus karbonil pada struktur 4-klorobenzoil klorida. Nah, mekanisme reaksinya yang terjadi dengan 4-klorobenzoil klorida ini berlangsung melalui reaksi adisi nukleofilik dan eliminasi ion klorida. Untuk ion klorida yang tereliminasi ini, kemudian mengikat ion natrium pada natrium diklofenak sehingga membentuk hasil produk yaitu NaCl. Kemudian ion COamin sendiri pada natrium diklofenak ini mengikat ikatan amina pada diklofenak sehingga membentuk ikatan COOH pada hasil produk akhir. Nah, di sini didapatkan senyawa target atau produk akhirnya yaitu asam 2,2,4-kloro-nitro 2,6 diklorofenil bensamida fenil asetat dengan NaCl. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan bahwa senyawa target hasil sintesis merupakan senyawa baru dan murni. Hal ini ditunjukkan dengan kemudian spektra senyawa fraksi 22-26 pada hasil purity test menggunakan kromatografi lapis tipis densitometri. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai spektra hasil AHNMR, bahwa
HNMR adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan struktur suatu senyawa berdasarkan jenis proton atau hidrogen. Spektrum HNMR memberikan informasi mengenai jumlah jenis proton dalam suatu senyawa dan sifat lingkungan dari masing-masing jenis proton hidrogen. Dapat dilihat di PPT bahwa dari identifikasi struktur dengan HNMR 400 MHz atom hidrogen pada gugus COOH bersifat lemah, sehingga puncaknya terkadang dapat dilihat dan terkadang tidak dapat terlihat. Pada spektra hasil percobaan tidak tampak adanya puncak yang menunjukkan COOH, yaitu pada daerah 10 ppm dan 11 ppm. Pergeseran ini disebabkan oleh atom elektronegatif pada senyawa target. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan identifikasi HNMR menunjukkan senyawa target adalah asam 2,2,4-kloro-nitro 2,6 diklorofenil benzamida fenil asetat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, senyawa hasil sintesis merupakan ikatan hamida sehingga penentu utama terbentuknya senyawa hasil sintesis adalah adanya spektra yang menunjukkan amida. Berikut merupakan gambar pita serapan senyawa target. Pada spektra, hasil percobaan terdapat pita serapan pada frekuensi 1591,16 cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya gugus CO rangkap 2, amida, dan pita pada frekuensi 1307,65 cm pangkat min 1 yang menunjukkan CN. Sehingga dapat diketahui bahwa senyawa hasil merupakan suatu amida. Daerah serapan 3.400 sampai 2.400 cm pangkat min 1 merupakan OH karboksilat. Pada spektra hasil percobaan muncul pita pada frekuensi 2.925,81 cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya OH. Pada senyawa hasil serapan CO rangkap 2 karboksilat bergeser dari pustaka karena adanya atom elektronegatif Cl. Hal ini memperkuat bahwa senyawa yang dihasilkan adalah senyawa amida dan karboksilat. Apabila senyawa yang dihasilkan bukan amida, maka tidak akan muncul pita pada daerah serapan tersebut. Berdasarkan identifikasi FPR, menunjukkan senyawa target adalah asam 2,2,4-kloro nitro 2,6 diklorofenil benzamida fenil asetat. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik energi dari reaksi substitusi nukleofilik pada struktur yang telah kami diskusikan, yaitu struktur asam 2,2,4-kloro-nitro 2,6 diklorofenil benzamida fenil asetat. Untuk mekanisme reaksi substitusi nukleofilik ini telah kita buktikan energinya menggunakan aplikasi hipercam. Nah, pada aplikasi hipercam, energinya sendiri menggunakan satuan kilokalori per mol, tetapi kelompok kami mengubah satuan energinya menjadi kilojoule per mol. Nah, di sini dapat diketahui untuk struktur yang pertama, yaitu pada reaktannya mendapatkan energi 50,609 kJ per mol. Kemudian struktur yang kedua yaitu 35,192 kJ per mol. Kemudian struktur yang ketiga yaitu 30,147 kJ per mol. Lalu menghasilkan sebuah produk. Di sini menghasilkan dua buah produk. Untuk produk yang pertama yaitu produk senyawa yang telah disintesis. Kemudian yang kedua yaitu di sini untuk struktur yang kelima yaitu struktur NaCl. Nah, untuk struktur yang pertama,
Di sini produk sintesis senyawanya yaitu mendapatkan energi 68,172 kilojoule per mol. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu NaCl mendapatkan energi sebesar minus 452,1 kilojoule per mol. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa grafik energi mekanisme reaksi substitusi nukleofilik sendiri itu, energi produknya menghasilkan energi yang lebih rendah daripada reaktannya. Mungkin itu saja mengenai penjelasan mengenai mekanisme reaksi substitusi nukleofilik, yaitu grafik energi. Kemudian mengenai kesimpulan dari kelompok kami yang telah kami diskusikan untuk yang pertama, yaitu reaksi yang terjadi pada pembentukan senyawa asam 2,2,4-kloronitro 2,6 diklorofenil bensamida fenil asetat, yaitu menggunakan mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Kemudian yang kedua, pada percobaan menggunakan hipercam telah dibuktikan hasil energi dari struktur yang dibuat melalui mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Kemudian yang ketiga, berdasarkan identifikasi HNMR dan FIR, menunjukkan senyawa targetnya adalah asam 2,2,4-kloronitro 2,6 diklorofenil bensamida fenil asetat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.